baru dari nol yang akan dibangun. Itu sebabnya, jadi alasan kenapa kita meminta Hatay kepada pemerintah Turki adalah, pertama adalah karena tingkat kerusakannya paling besar. Kedua, alasannya jangan bilang ke siapa-siapa, tapi alasan kedua adalah karena paling hangat gitu. Saya khawatir kalau Bapak Ibu turun di Gaziantep, karena pada saat saya berada di Gaziantep hari kedua itu -7 badai salju. Tapi sehangat-hangatnya Hatay itu masih di bawah 10. Paling tinggi 7, kalau malam bisa sampai -1 atau 1. Jadi sebelum kita menolong orang, tolong diri sendiri dulu supaya kita bisa menolong orang dengan baik. Sebelum kita bisa lindungin orang, lindungin diri sendiri dulu. Karena itu KBRI coba fasilitasi Bapak Ibu sedapat mungkin. Sekarang kita punya fasilitas 3, satu tempatnya Basarnas, kemudian yang itu sudah settle. Kemudian yang kedua nanti kita akan setup tenda untuk EMT, tapi kita juga punya recovery house gitu. Jadi kira-kira itu ada jaraknya sekitar 10 km dari kota, itu ada recovery house. Sekarang kita fungsikan, ini sumbangan Pak. Sumbangan dari salah satu di daerah aman, sumbangan dari masyarakat setempat yang kita gunakan, boleh kita gunakan untuk apa saja. Sekarang ada kita gunakan 20 kamar untuk tempat kemarin transit dari teman-teman Basarnas untuk aklimatisasi. Sekarang kita udah fungsikan sebagai dapur umum. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah mikirin makanan, kita sudah punya tim dari KBRI yang ngurus dapur umum. Nanti kita suplai langsung makanan ke lokasi. Meskipun memang banyak dapur umum lain yang dibuka oleh NGO asing juga dan NGO Turki juga, tetapi antrinya panjang dan belum tentu sesuai dengan taste-nya Bapak Ibu. Ini lidah kalau nggak dapat nasi luar berat juga gitu. Orang Indonesia tuh senang sekali dengan makanan Turki, tapi bertahannya paling lama 2 hari. Habis itu sudah mulai homesick. Gitu. Jadi daripada saya berhadapan dengan, daripada ada yang sakit karena nggak dapat nasi gitu, jadi mendingan kita siapkan nasi dan makanannya sebaik mungkin gitu buat Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita juga dari KBRI sudah punya teman-teman sekitar kita terjunkan sekitar 27 orang. Sebagian bukan hanya staf KBRI, sebagian juga teman-teman mahasiswa yang volunteer. Dan sebagian juga ada bahkan orang Turki, ada sekitar 7 orang Turki yang volunteer, termasuk travel guide, tour guide yang berbahasa Indonesia. Mereka nelpon dan minta untuk dilibatkan tanpa dibayar. Jadi itu juga kita libatkan. Kita juga dibantu banyak oleh pengusaha-pengusaha lokal. Ada 4 pengusaha, ada yang minjamkan truk, ada yang minjamkan genset, ada yang bahkan ngasih genset, ada yang minjamkan hotelnya untuk kita. Alhamdulillah kita disambut dengan hangat oleh pihak Turki. Kalau kita hitung dari masa gempa pertama itu tanggal 6. Tanggal 6 berarti hari ini tanggal 14. Hari ini tanggal 14. Berarti ini sudah 1 minggu lebih. Jadi praktis memang kondisi emergensi sudah mulai berkurang. Peran SAR sudah mulai berkurang. Kemarin teman-teman SAR melakukan SAR-2 itu hanya untuk mengidentifikasi di mana ada dead body, kemudian mereka memberikan tanda untuk nanti diambilin dead body-nya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kita masuk ke fase kedua, yaitu ini udah fase emergency medical team yang sudah harus bekerja. Karena itu kehadiran kita disambut untuk emergency medical team ini. Dan tapi di sisi lain, ketika masuki minggu kedua di dalam bencana dimanapun, persoalan sosial sudah mulai muncul. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Masyarakat dari awal juga ke Basarnas selalu saya bilang, masyarakat nggak tahu Anda orang SAR atau orang medis atau orang bantuan. Dia akan datang dan yang pertama dia minta, saya belum makan, kamu punya makanan nggak gitu. Banyak yang kemarin menghadapi masalah tim SAR itu karena yaitu masyarakat salah mengerti. Mereka datang, dia minta tolong untuk beresin sesuatu, untuk angkat sesuatu, dia menolak, enggak, kami orang SAR. Akhirnya diusir. Jadi kemarin banyak bentrok antara tim SAR dengan masyarakat lokal. Bahkan Korea Selatan baru kemarin kehilangan 4 ton barangnya. Jadi dalam perjalanan dari airport ke lokasi, 4 ton barangnya hilang. Belanda anjingnya hilang, 4 anjingnya hilang. Dan di bawah anjing-anjing terbaiknya hilang. Ada yang keluar dari camp, balik ke camp sudah nggak ada isinya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kita nggak mungkin bekerja tanpa hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Karena itu kita libatkan sebanyak mungkin masyarakat lokal, orang-orang Turki, bahkan semua mahasiswa, semua driver yang kami libatkan, semua berbahasa Turki dengan baik.
berbahasa Indonesia dengan baik. Jadi jaga komunikasi dengan masyarakat lokal supaya kita bisa tetap bekerja dengan baik. Karena itu nanti sebagian dari bantuan kemanusiaan ini akan kami letakkan nanti di dekat-dekat dengan IMT. Sehingga nanti kalau ada orang berobat dan sebagainya, sangguin dia sesuatu pada saat dia meninggalkan fasilitas kita. Karena in the same time mereka sakit, mereka juga butuh makan gitu. Mereka butuh selimut, mereka butuh yang lain. Jadi nanti kita siapkan ada 50 genset yang akan kita taruh di tempat kita juga selain di APAT, sudah minta izin APAT. Jadi nanti akan kita serahkan ke APAT, tapi kita ambil lagi 50 genset, kita ambil lagi sebagian selimut, kita ambil lagi sebagian makanan. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti. Karena memang sudah persoalan sosial sudah mulai muncul seiring dengan minggu pertama sudah lewat. Nah, lokasi sekarang kita akan IMT ini lokasinya di antara Hasaka sama jadi ini agak lebih ke arah Hatay daripada yang kemarin kita rencanakan. Kenapa? Karena 20.000 meter persegi cari lahan kosong nggak mudah gitu. Dan saya minta supaya sedapat mungkin, karena komitmen kita untuk di Turki ini long term insya Allah, long term. Karena itu saya minta kalau bisa lokasinya itu dicari lokasi yang dekat perkampungan. Nah, sekarang kita dipindahkan ke satu lokasi. Per tadi malam saya diupdate oleh APAT, dapat dekat dengan perkampungan. Kedua, sudah ada suplai air, sudah ada suplai listrik. Sehingga genset yang akan kita gunakan itu untuk memenuhi persyaratan type 2 kita. Jadi tetap kita akan adakan, dan memang sudah dapat sumbangan dari pengusaha setempat. Tapi sehari-hari kita akan menggunakan suplai listrik yang ada dari grid. Nah, ada untuk field hospital memang yang belum siap sampai sekarang, dan insya Allah dalam sehari 2 hari ini akan kita siapkan. Hanya tinggal oksigen. Water purifier kita sudah dapat, insya Allah itu sekitar 200 meter kubik per hour. Itu kita udah dapat water purifier. Tinggal oksigen aja yang kita belum selesaikan. Mudah-mudahan dalam 1 hari 2 hari ini selesai. Nah, kendaraan nanti supaya nggak rebutan gitu. Jadi nanti di sana ada koordinator lapangan untuk dari KBRI, namanya Pak Budi dan Pak Ondi. Jadi nanti Bapak Ibu yang butuh kendaraan untuk bergerak operasional sampaikan saja. Karena kita pingin kalau bisa satu rent car di Adana ini kita ambil semua gitu. Tapi kita berebutannya dengan ribuan orang, dengan ribuan tim yang masuk di lapangan, sehingga kita jumlah kendaraan terbatas, tapi kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Ada 6 4 wheel drive double cabin, ada trek Unimog, ada bus dan sebagainya, ada sprinter sudah kita siapkan. Tapi dan Pak Bambang dari BNPB juga sudah setuju menyiapkan fasilitas buat Bapak Ibu supaya nyaman bekerja. Tapi seberapa banyak pun fasilitas tetap terbatas, sehingga nanti penggunaannya fasilitas tersebut mohon untuk dikoordinasikan dengan Pak Ondi dan Pak Budi. Nanti kami akan selalu station di sana, ada tim kami dari KBRI. Seberapa lama pun Bapak Ibu akan di sana, karena dubesnya sudah diperintah untuk berkantor oleh Bu Menlu di daerah ini, daerah bencana, dan saya bolak-balik nanti untuk koordinasi dengan yang lainnya. Insya Allah tanggal 19 kalau Pak Bambang saya nggak salah Pak Bambang, mohon dikoreksi. 18 berangkat, 18 malam tiba. Pak Menko PMK akan hadir di sini, akan datang di sini sekaligus membawa bantuan tahap terakhir nanti. Nah, ini sedang kita arrange bagaimana mobilisasi beliau dari sini ke Hatay, karena airport Hatay tidak bisa didarati pesawat besar, sudah mulai aktif tapi belum bisa didarati pesawat besar. Nah, terakhir mengenai NGOs. Teman-teman NGO sudah hadir di hari ke-4, ke-5, ke-6 sudah banyak berdatangan. Saya hanya menekankan satu hal, terima kasih teman-teman NGO yang sudah mau berkoordinasi dengan kita. Saya menekankan satu hal, bahwa kita One Indonesia gitu. Kita One Indonesia, kita hadir. Jadi kita hadir di sini sebagai Indonesia, satu Indonesia gitu. Orang hanya perlu tahu bahwa ini Indonesia. Nggak perlu tahu Kemkes, nggak perlu tahu Kemlu, nggak perlu tahu yang lain. Pokoknya ini Indonesia hadir di sini. Kami saudara-saudaramu dari Indonesia hadir di sini untuk bangsa Turki. Jadi nanti kita akan upayakan di dalam setelah tenda refugi ini datang, salah satu tenda refugi kita jadikan NGO center. Jadi teman-teman NGO
hadir di situ, duduk di situ, dan kalau kita mau koordinasi kita gampang dapat masuk ke teman-teman NGO nanti di situ. Dan mohon teman-teman NGO hadir, satu pastikan sehat, bawa orang yang sehat, jangan sampai nanti di IMT isinya merawat NGO semua. Jadi pastikan teman-teman dalam kondisi sehat, sedapat mungkin teman-teman punya kendaraan. Tantangan terbesar sekarang buat AFAD adalah distribusi. Jadi nanti kita akan minta bantuan teman-teman untuk turun ke lapangan, melihat situasi masyarakat dan apa kebutuhannya, apa yang bisa kita penuhi dari apa yang kita punya, insya Allah. Mungkin itu sekedar informasi dari saya juga, tambahan buat Bapak Ibu. Insya Allah ini adalah operasi terbesar, operasi kemanusiaan terbesar Indonesia di luar negeri. Kalau kita lihat, dari aset yang kita kerahkan 2 pesawat militer, 2 pesawat kargo sipil, insya Allah katanya masih di Pak Bambang masih mengkonfirmasi apakah jadinya 3 apa 2 gitu sipilnya. Tapi yang sudah pasti ada 2 kargo sipil, dan kita mengerahkan juga jadi Hercules kita atas izin dari Pak Menhan. Saya komunikasi dengan Pak Menhan dan beliau setuju. Sekarang kita pinjamkan selama 10 hari kepada pemerintah Turki untuk digunakan. Jadi satu-satunya negara yang meminjamkan pesawat Hercules. Alhamdulillah kemarin sudah bekerja, sudah mengangkut bahan bantuan ke Kayseri dan ke Kahramanmaras, dan dari Kahramanmaras mengangkut pengungsi ke Ankara, insya Allah. Dan sekarang base-nya di Ankara, dan hari ini mereka dapat jadwal bahkan sudah ditambah lagi krunya supaya bisa kerja 3 shift nanti, insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, kemudahan, dan yang paling penting adalah menjaga meluruskan niat baik kita untuk membantu masyarakat Turki. Mudah-mudahan walau karena miskola zarrah riyarah gitu ya, walau sekecil biji sawi apa yang kita lakukan, tapi insya Allah ini dilihat sebagai sebuah kebaikan oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan 1-2 pertanyaan. Cukup?